Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah untuk kita sekalian. Hari ini tanggal 30 Desember merupakan Jumatan terakhir untuk tahun 2022. Dalam hitungan jam ke depan kita sudah masuk di tahun 2023. Seperti biasanya setiap pekan, masyarakat Muslim Kabupaten Bone melaksanakan sholat Jumat di sejumlah masjid yang tersebar di wilayah Bumi Arum Palaka. Jika membaca sejarah, awal mula sholat Jumat, ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya melaksanakan perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan itu dilakukan pada pekan terakhir bulan September tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad sendiri lahir pada hari Senin, tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad dan para sahabat kemudian tiba di Kuba sekitar 7 km dari Madinah. Di sana, rombongan Rasulullah beristirahat selama 4 hari. Pada hari kelima, tepatnya hari Jumat pagi, Rasulullah dan sahabat melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah 3 km berjalan, akhirnya tiba di Wadi Ranuna. Disitulah Nabi Muhammad menjalankan sholat Jumat untuk pertama kali. Untuk mengenang sholat Jumat pertama kali tersebut, maka di daerah itu berdiri masjid dengan nama Masjid Jumat. Selain melaksanakan sholat Jumat pertama kali, waktu itu Rasulullah sendiri yang membawakan khutbah Jumat. Itulah kisah awal mula dilaksanakan sholat Jumat hingga berlangsung sampai sekarang. Saudara, dalam kisah lain di Masjid Raya Watampone ini, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla menceritakan kenangan masa kecilnya, pernah dijewer dan diusir oleh marbut masjid. Cerita itu disampaikan saat meresmikan perluasan Masjid Raya pada Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 lalu. Jusuf Kalla mengawali kisahnya, ada pengalaman saat kelas 3 SD, ketika hendak salat di masjid ini, tiba-tiba datang Pak Doja menyuruh saya keluar. Kenangan itu saya tidak pernah lupa, karena saya pernah dijewer oleh Pak Doja di sini. Jadi di Masjid Raya ini punya banyak kenangan dan pembelajaran bagi saya. Masjid ini bagi saya bukan saja belajar mengaji, melainkan tata tertib. Untuk itu, kalau anak-anak ke masjid, jangan pernah diusir keluar. Kalaupun ribut, dipisahkan saja tempat duduknya, kata Pak Jusuf Kalla. Pak Jusuf Kalla juga mengisahkan, ketika dia bersama orang tuanya, hendak meninggalkan Bone menuju Makassar, pada tahun 1952. Waktu itu, baru ada 3 masjid di Bone, yaitu Masjid Raya, Masjid Launge, dan ada 1 masjid di Jalan Biru. Itulah kisah mantan Presiden Indonesia Haji Jusuf Kalla, masa kecilnya di Bone. Bone sejak dahulu merupakan salah satu daerah sebagai pusat pengembangan Islam. Jika membaca sejarah, pada tahun 1932 di Watampone, pernah diselenggarakan pertemuan ulama se-Sulawesi Selatan, atau pertemuan ulama Celebes Selatan. Pertemuan ulama tersebut digagas oleh Raja Bone Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim, bersama dengan Kadi Bone saat itu, yang dijabat oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Dalam pertemuan ulama tersebut, dihadiri sejumlah tokoh penting diantaranya, Haji Andi Mapanyuki sebagai tuan rumah, Kiai Haji Abdullah Dahlan, Kiai Haji Ahmad Bone selaku Imam Kerajaan Bone, Haji Andi Jema Datuluwu. Hadir pula, Kiai Haji Muhammad Ramli, Kiai Haji Muhammad Saifuddin, Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Jamaluddin, Said Ali Al-Habsyi. Dihadiri juga oleh Kiai Haji Alwi Rahman,
Kiai Haji Said Assegaf, serta pendiri pesantren Salemo, Kiai Haji Abdul Rashid. Pertemuan tersebut semacam muktamar pendidikan Islam, sebab beberapa keputusan yang dihasilkan terkait langsung dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Adapun beberapa keputusan dalam pertemuan ulama Celebes Selatan pada masa itu diantaranya, bahwa pengembangan pendidikan Islam dilakukan melalui madrasah, di samping tetap melanjutkan pengajian sistem tradisional. Kemudian, madrasah dapat memperoleh dana pengembangan, yang bersumber dari zakat fitrah dan harta dari masyarakat. Selain itu, madrasah dibebaskan dari aliran politik, tidak diperkenankan menekankan pada ikatan salah satu mazhab. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa madrasah yang berkembang, diperkenankan membuka cabang-cabangnya di mana saja, atas permintaan masyarakat, dan para ulama agar menghindarkan sejauh mungkin persengketaan dalam perkara khilafiyah. Hasil pertemuan ulama tersebut, mendorong upaya pengembangan pendidikan Islam, bukan hanya di Bone, tetapi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dari hasil pertemuan ulama se-Sulawesi Selatan ini kemudian, Raja Bone Andi Mapanyuki bersama Kadi Bone Kiai Haji Abdul Hamid, berinisiatif mendirikan madrasah formal. Maka setahun kemudian, yaitu pada tahun 1933 didirikanlah Madrasah Amiriyah Islamiyah di Watampone. Dan madrasah inilah sebagai lembaga pendidikan formal pertama di Kabupaten Bone. Berdirinya Madrasah Amiriyah Islamiyah tersebut, terkait pula dengan kedatangan seorang ulama dari Timur Tengah, yang bernama Syekh Mahmud Abdul Jawad. Beliau adalah mufti Mekah, yang melarikan diri, karena ingin dibunuh oleh pemerintah Arab Saudi, yang baru saja dikuasai oleh kaum Wahabi. Dalam pelariannya, ia sampai di kerajaan Bone. Kemudian beliau menyelenggarakan pengajian kitab, halaqah, di Masjid Al-Mujahidin, atau Masjid Launge Bone. Selanjutnya pada tahun 1941, atas inisiatif Andi Mapanyuki, bersama Kadi Bone Kiai Haji Abdul Hamid, maka dibangunlah Masjid Raya Watampone. Dengan berdirinya Masjid Raya Watampone ini, maka salat Jumat yang sebelumnya dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin, atau Masigi Launge, kemudian dipindahkan ke Masjid Raya Watampone. Adapun beberapa imam Masjid Raya Watampone yang terkenal diantaranya, Kiai Haji Abdul Jabar, Kiai Haji Kudaedah, dan Kiai Haji Andi Poke, atau Puang Imam Poke. Kemudian Hatib Masjid Raya Watampone yang terkenal diantaranya, Hatib Haji Nuzu, Hatib Haji Baco, Hatib Haji Abase, Hatib Haji Muhammad Amin, Hatib Haji Malanre, Hatib Haji Abu Bakar, dan Hatib Haji Muhammad Said. Sejarah mencatat, meskipun Islam baru masuk di kerajaan Bone pada tahun 1611, yaitu di masa pemerintahan Raja Bone Latenrirua Sultan Adam, dan juga dianggap kerajaan Bone yang paling belakangan menerima Islam. Akan tetapi setelah menerima Islam, ternyata Bone yang paling duluan menerapkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Hal itu ditunjukkan pada masa pemerintahan Raja Bone Lamadaremeng. Beliau berjuang untuk hak asasi kemanusiaan, dengan berjuang menghapus sistem perbudakan, yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Di mana pada waktu itu, Raja Bone Lamadaremeng mendapat tantangan dan perlawanan dari para bangsawan di Celebes Selatan. Saudara, cukup sampai di sini yang bisa kami habarkan. Semoga ada manfaatnya. Selamat memasuki tahun baru 2023.
Kita semua berharap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.